Pada episode mendatang, hari yang tampak biasa tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah tragedi terjadi tanpa peringatan, menyeret Seori dan kakek Segie ke dalam bencana yang mengerikan. Tim penyelamat segera berdatangan ke lokasi, sementara Seori yang berlumuran darah dilarikan menuju ambulans. Di tengah kepanikan, Segie menolak melepaskan Seori. Dengan suara bergetar, ia terus memanggil namanya berulang kali. Tangis dan teriakannya menggema di tengah kekacauan saat ia hanya bisa menyaksikan wanita yang dicintainya semakin menjauh, tanpa mampu melakukan apapun selain berharap dan berdoa agar Seori kembali membuka matanya. Namun ketika Seori sedang berjuang antara hidup dan mati, badai lain diam-diam mulai terbentuk di tempat yang berbeda. Mundo muncul dengan penuh kemewahan, turun dari mobilnya yang dikawal para pengawal pribadi sebelum memasuki sebuah acara bergengsi sebagai ketua perusahaan yang berkuasa. Sayangnya, di balik citra sempurna yang ditampilkannya, kerajaan bisnisnya sedang runtuh. Berita demi berita mulai mengungkap penggerebekan polisi di kantor perusahaan, penyitaan berbagai produk dinasti, hingga kemarahan publik setelah ditemukan zat karsinogenik berbahaya dalam produk merek tersebut. Saat skandal semakin membesar, misteri yang lebih mengejutkan pun terungkap. Seseorang ditemukan tewas, dan semua petunjuk tampaknya mengarah langsung kepada Segie. Para penyelidik menemukan barang-barang di lokasi kejadian yang mencantumkan namanya. Kematian misterius ini membuat kasus semakin rumit dan memunculkan pertanyaan besar tentang siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian tersebut. Sementara itu, seseorang menyebut Mundo sebagai monster yang sangat mengerikan. Lingkaran penyelidikan semakin menyempit, mengancam untuk membongkar rahasia-rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Namun ketika tragedi, korupsi, dan misteri terasa mustahil untuk dipecahkan, takdir menghadirkan kejutan yang sama sekali tidak terduga. Suara sirene perlahan menghilang, digantikan alunan alat musik tradisional yang menyayat hati. Dunia modern mulai memudar, kegelapan berganti cahaya lilin, hingga tiba-tiba Seori membuka matanya. Alih-alih melihat lampu rumah sakit dan para petugas medis yang sibuk, ia justru mendapati dirinya berada di sebuah kediaman kerajaan. Tubuhnya mengenakan pakaian bangsawan dari masa lampau. Terkejut dan kebingungan, Seori memandangi sekelilingnya saat para dayang istana berkumpul di samping tempat tidurnya. Wajah mereka langsung dipenuhi kelegaan ketika menyadari bahwa sang putri akhirnya sadar kembali. Setelah kecelakaan mengerikan itu, takdir tampaknya telah membawa Seori kembali ke Joseon, ke masa yang pernah menjadi kehidupannya. Namun setelah menjalani kehidupan lain, membangun hubungan baru, dan meninggalkan orang-orang yang tak pernah ia duga akan dicintainya, mampukah ia kembali ke masa lalu tanpa perubahan? Dan ketika misteri perjalanan waktunya semakin dalam, mungkinkah kepulangannya ke masa lalu akhirnya mengungkap kebenaran di balik hubungan aneh yang menghubungkan dua dunia?